Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 243. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Setelah mendengar apa yang dikatakan Aditya, Yanto menjulurkan lidah ketakutan. Dia adalah orang yang sangat menghargai kehidupan, dan sangat takut akan kematian. Apa yang dikatakan Aditya tadi sangat pasti, dan Yanto tidak bisa mempercayainya. Melihat Aditya dengan malu-malu, hati Yanto sangat kacau. Dan dia benar-benar takut mati di tangan Aditya. Tuan Aditya, saya telah banyak bekerja sama dengan Anda. Anda tidak dapat membunuh saya. Yanto berkata kepada Aditya dengan panik. Pandangan memohon belas kasihan. Melihat Yanto ketakutan, Aditya merasa sangat jijik. Sebagai laki-laki, dia tidak memiliki tulang punggung sama sekali. Orang seperti ini sangat buruk. Berhenti bicara omong kosong, teriak Aditya kepada Yanto. Yanto menundukkan kepalanya karena ketakutan. Tidak berani mengobrol dengan Aditya lagi. Tuan Aditya, apa yang terjadi? Leo bertanya pada Aditya dengan curiga. Dia merasa bahwa masalah ini pasti masalah besar. Jika tidak, Aditya tidak akan marah. Dan Leo tahu bahwa Aditya sangat cemas sekarang. Aditya tidak menyembunyikan dari Leo bahwa Charlie memanipulasi obat herbal, menodai wajah Farah. Aditya memberitahu Leo semua tentang itu. Setelah mendengar kata-kata Aditya, Leo juga menarik napas dalam-dalam. Leo sudah tahu tentang kecantikan Farah. Bagaimana wanita cantik seperti itu bisa cacat? Ini benar-benar tidak dapat diterima. Tuan Aditya, jangan terlalu khawatir. Untungnya, hanya sebagian kecil kulit yang rusak. Saya pikir lelaki tua bernama Charlie itu pasti akan menyembuhkannya. Leo buru-buru menghibur Aditya. Aditya tersenyum pahit, tapi dia tidak mengatakan apapun. Apakah bisa disembuhkan dengan baik atau tidak hanya bisa diserahkan pada takdir. Selain itu Charlie belum ditemukan. Yanto berdiri di sana dengan ketakutan, seperti orang bodoh. Tidak berani mengatakan apa-apa, karena takut Aditya akan menghukumnya lagi. Leo memandang Yanto, dan berkata kepadanya, apakah ayahmu yang menggunakan trik ini untuk merusak wajah istri Tuan Aditya? Yanto terdiam takut. Tuanku menanyakan sesuatu padamu. Pria kepala botak bawahan Lei bergegas mendekat dan meninju wajah Yanto. Wajah Yanto menjadi memar karena ketakutan. Dia pusing karena dipukuli. Dan hatinya ketakutan. Ya, ayahku yang melakukannya. Yanto tidak berani menyangkalnya. Dan berkata kepada Leo dengan patuh. Apalagi yang ayahmu katakan? Aditya bertanya dengan dingin. Ayahku juga mengatakan bahwa dia tidak mudah untuk dipusingkan. Jika kamu berani mengacau dengannya, dia akan membuatmu menangis dan kamu tidak akan bisa mengetahuinya, kata Yanto dengan gugup kepada Aditya. Aditya sangat marah. Dia menendang perut bagian Yanto, menendang anak itu sejauh 2 atau 3 meter, dan langsung membentur dinding di belakangnya. Yanto mencengkeram perutnya kesakitan, dan perlahan berjongkok di tanah. Keringat dingin menetes di wajahnya. Dengan tingkat kemarahan Aditya saat ini, benar-benar ingin berbagi bocah seperti Yanto ini harus dibantai. Tapi Charlie belum muncul, dan Yanto harus disandera untuk memaksa Charlie muncul. Perhatikan waktu. Jika Charlie tidak datang dalam 1 jam, segera bunuh anak ini. Aditya berkata kepada Leo. Ya, Leo setuju. Mengeluarkan belatinya, dan menatap Yanto di sudut dengan mata cerah. Yanto sangat ketakutan hingga dia hampir jatuh ke tanah. Dia tahu bahwa Aditya akan menjadi serius.
Ini bukan lelucon. Jika ayahnya tidak ada di sana dalam waktu 1 jam, Aditya benar-benar akan membunuhnya. Tuan Aditya, tolong izinkan saya menelepon ayah saya lagi. Oke. Yanto berkata kepada Aditya dengan gemetar. Dia bahkan tidak bisa memegang telepon dengan mantap. Cepat hubungi, kata Aditya. Yanto menelepon ayahnya lagi. Kali ini dia sangat senang. Dan panggilan itu terhubung langsung. Ayah, cepatlah ke sini. Kurang dari 1 jam. Mereka benar-benar ingin membunuhku. Yanto gemetar di telepon. Menangis dengan sangat sedih. Anak ini takut terbunuh. Berikan teleponnya ke Aditya. Charlie di ujung telepon berkata dengan suara muram. Yanto tidak tahu apa yang akan dilakukan ayahnya. Jadi dia bergegas dan menyerahkan telepon ke Aditya. Tuan Aditya, ayah saya ingin berbicara dengan Anda. Aditya mengangkat telepon. Hanya untuk mendengar apa yang akan dikatakan Charlie dari ujung telepon. Aditya, bukankah kamu hanya ingin memberi istrimu obat untuk menyembuhkan wajahnya? Aku bisa memberikannya padamu. Datanglah ke desa Pompaniki. Aku akan menunggumu di pabrik batu bata yang terbengkalai di ujung barat desa. Tapi ingat, jika anakku kehilangan sehelai rambut pun, aku tidak akan memberimu obat. Selesai. Charlie menutup telepon. Aditya benar-benar tidak menyangka bahwa Charlie, seorang bajingan tua, berani menjadi begitu sombong sampai sekarang. Kehidupan putranya ada di tangan Aditya. Dan jika Aditya tidak bisa mendapatkan obat yang disiapkan oleh Charlie, Farah juga pasti akan menderita. Meski begitu, di hati Aditya, wajah istrinya ribuan kali lebih penting daripada kehidupan bajingan Yanto itu. Charlie adalah anjing tua. Dia yakin saya tidak akan berani membunuh putranya. Itu sebabnya dia sangat percaya diri. Memikirkan hal ini, Aditya mau tak mau mengepalkan tinjunya. Charlie terkutuk ini jauh lebih sulit untuk dilawan daripada Yanto. Tuan Aditya, apa yang Charlie katakan? Leo bertanya pada Aditya. Dia memintaku untuk bertemu di pabrik batu bata di sebelah barat desa Pompaniki. Apakah kamu tahu desa Pompaniki? Aditya bertanya pada Leo. Leo berpikir sejenak, tapi dia tidak tahu di mana letak desa ini. Siapa di antara kita yang tahu desa Pompaniki? Leo bertanya kepada bawahannya. Tuan ketiga, aku tahu. Desa Pompaniki berada di pinggiran selatan kota kita. Jaraknya sekitar 10 km dari kota Manado. Jawab kepala bawahan Leo yang botak. Tuan Aditya, tidak jauh dari sini. Biarkan aku pergi bersamamu. Leo dengan sukarela berkata kepada Aditya. Aditya mengangguk. Dia menduga karena Charlie berani memberinya tantangan untuk bertemu di sana. Mungkin sudah menyiapkan penyergapan di sana. Oke, orang tua ini sepertinya takut datang ke kota Manado dan ingin mengajakku bertemu di luar kota. Aditya mengangguk dan berkata, Tuan Dylan telah pulih. Apakah Anda ingin memberitahu dia? Leo meminta instruksi kepada Aditya. Aditya tidak tahu bahwa Dylan telah keluar dari rumah sakit. Mendengar pertanyaan Leo, Aditya memikirkannya dan memutuskan untuk membawa Dylan bersamanya. Lagi pula, Dylan menguasai kota Manado. Banyak hal juga jauh lebih nyaman. Oke, kamu panggil Dylan dan minta dia datang ke sini. Ya, Leo setuju dan memanggil Dylan. Yanto berdiri di samping. Harapan menyala di dalam hatinya sekarang. Melihat ekspresi serius Aditya, Yanto diam-diam senang di dalam hatinya. Berpikir bahwa Aditya dalam masalah. Apa yang kamu tertawakan? Kamu pikir ayahmu ada di luar kota. Jadi kamu bisa mempermalukan Tuan Aditya kami, bukan? Pria botak itu marah dan bertanya. Menarik kerah baju Yanto. Yanto menyeringai ketakutan. Dia tidak berani tertawa lagi. Dan berkata dengan gugup, tidak, aku tidak tertawa. Kamu pikir aku buta? Dengan kepala botak menghadap wajah Yanto. Dia memukul beberapa kali dengan keras. Yanto sangat tertekan sehingga dia benar-benar ingin mati. Apakah hari ini adalah hari untuk dipukuli? Tapi anak itu tidak berani berkata apa-apa. Apalagi tertawa lagi. Dan berdiri dengan patuh. Aditya sedang tidak ingin memukuli Yanto lagi. Dia hanya ingin bergegas ke desa dan bertemu Charlie. Diperkirakan Charlie tidak akan melepaskan sesuatu. Lagi pula putranya telah menjadi sandera. Jadi dia harus menyelamatkan putranya.
Memikirkan hal ini, Aditya merasa sedikit lebih nyaman. 10 menit kemudian, Dylan bergegas mendekat. Di belakang Dylan, ada beberapa bawahan. Semuanya adalah anggota kunci dari bawahan Dylan. Tuan Aditya, Leo memberitahu saya segalanya. Anda tidak perlu khawatir. Saya akan pergi dengan Anda sekarang. Dylan memandang Aditya dengan penuh semangat, dan berkata dengan percaya diri. Aditya tidak mengatakan apa-apa. Dia hampir tidak memiliki ekspresi di wajahnya sekarang. Tetapi seluruh tubuhnya memancarkan bau yang mengerikan. Dylan tahu di dalam hatinya bahwa Tuan Aditya benar-benar marah kali ini. Dan karena istri Charlie yang berani menipu Tuan Aditya seperti ini mampu membuatnya membunuh. Melihat semua orang telah tiba, Aditya menunjuk ke Yanto. Dan berkata kepada Dylan, bawa anak ini dan berangkat. Ya. Dylan setuju, membawa anak buahnya untuk mengawal Yanto, dan mengikuti Aditya keluar. Kota hiburan, Aditya masuk ke mobilnya, dan dia membiarkan pria botak itu mengemudi, dan orang-orang lainnya mengikuti di belakang mobil pria botak itu. Pria kepala botak itu tahu di mana desa Pompaniki berada, jadi dia mengemudi di depan, dan kecepatannya sangat cepat, dan dia langsung pergi keluar kota. 6 atau 7 kendaraan meninggalkan kawasan perkotaan kota Manado, dan tiba di desa Pompaniki hanya dalam waktu 10 menit. Setelah tiba, Aditya menemukan bahwa, seperti yang dikatakan Charlie, memang ada pabrik batu bata yang terbengkalai di dekat desa ini. Bersambung.